Penata gaya Eiffel dikritik karena diduga memberi Jang Won-young perlakuan istimewa dengan pakaian. Eiffel baru debut kurang dari 2 bulan, tetapi stylist mereka sudah mendapat kecaman. Meskipun mereka membuat debut yang sangat sukses dengan lagu hit mereka Eleven, beberapa mulai menemukan kekurangan dalam pakaian mereka, yaitu banyak yang merasa bahwa anggota center Jang Won-young sering diberi pakaian yang membuatnya lebih menonjol daripada anggota lain. Dalam festival akhir tahun SBS baru-baru ini, Won-young adalah satu-satunya yang mengenakan pakaian serba putih, meskipun dia memiliki pita hitam yang menempel di roknya dan mengenakan sepatu bot yang sama dengan anggota lainnya. Penggemar tidak bisa tidak menunjukkan pakaiannya. Perbedaannya semakin terlihat pada formasi awal karena para penari cadangan semuanya mengenakan pakaian serba hitam. Anggota Eiffel lainnya hanya memiliki sedikit aksen putih dalam pakaian mereka. Beberapa bahkan mengatakan bahwa sepertinya Won-young sedang melakukan solo spesial. Banyak yang merasa seolah-olah perusahaan sengaja mendorong Won-young sebagai center. Netizen menulis, mengapa mereka melakukan itu? Karena penarinya serba hitam, dia benar-benar menonjol sendirian dalam warna putih. Yang lain menulis, gaun hot pink itu lebih buruk. Yang lain menulis, jika mereka ingin pergi dengan warna hitam dan putih, anggota lain juga harus memakai kedua warna itu. Tapi anggota lain punya warna hitam yang sama dengan para penari dan hanya Won-young yang berwarna putih saja, jadi agak biasa-biasa saja. Saya tidak tahu kenapa penggemar mereka atau apa yang terus mengatakan dia hanya menonjol pada dirinya sendiri. Lol, dalam situasi ini siapapun akan menonjol mengenakan itu. Yang lain menulis, secara pribadi saya pikir anggota lain sedikit lebih cantik, tapi Won-young menarik perhatian saya terlebih dahulu. Yang lain menulis, kalau mereka akan seperti itu, mereka tahu para penggemar tidak akan memiliki hubungan yang baik. Perusahaan ini sangat aneh. Yang lain menulis, saya melihat banyak kasus di mana mereka lebih memperhatikan anggota yang mereka dorong, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu yang begitu mencolok, signing solo. Tapi yang lain menunjukkan bahwa ini hanya terjadi dalam beberapa kasus, dalam keadaan lain semua anggota berpakaian sama. Panggung reguler mereka menunjukkan kombinasi warna yang seragam, tapi beberapa juga menunjukkan bahwa panggung debut pertama mereka menampilkan Won-young dalam gaun hot pink dan yang lainnya menggunakan warna gelap. Sementara Won-young mungkin menjadi pusatnya, penggemar meminta perusahaan untuk mendandani para anggota dengan lebih setara. Yang kedua, Snowdrop JTBC mencapai titik terendah baru dengan rating pemirsa rata-rata 1,7%. Drama kontroversial Snowdrop telah mencapai titik terendah lainnya dalam peringkat pemirsa mereka. Seperti diberitakan, drama JTBC yang menampilkan Jisoo Blackpink dan Jong Hae-in telah menanggapi komplikasi mereka, dugaan distorsi sejarah yang menyebabkan penurunan signifikan dalam rata-rata peringkat pemirsa mereka. Setelah penayangan spesial hari Jumat, episode ketiga dari drama tersebut mendapatkan rating rendah sebesar 1,853% dan pada tanggal 25 Desember peringkat tersebut mencapai titik terendah yaitu 1,689%. Netizen turun ke situs komunitas dan meninggalkan reaksi seperti, bagaimana jika menjadi 0% itu mungkin? Menarik bagaimana mereka masih mempertahankan rating 1%, yang lain menulis, saya bersemangat sampai episode 2 dan sekarang kegembiraan saya hilang. Selain itu, anggota staf produksi Snowdrop berkata, kami membuat proyek ini mengingat agen NSA juga orang biasa. Anggota staf produksi Snowdrop mengatakan, kami membuat proyek mengingat agen NSA juga orang biasa, menyalakan kembali kontroversi distorsi sejarah. Pada tanggal 27 Desember, sebuah wawancara dengan salah satu anggota staf produksi drama muncul dan membuat banyak netizen bingung dan menyalakan kembali kontroversi. Menurut wawancara, seorang anggota staf A mengatakan, Snowdrop adalah proyek yang kami buat mengingat agen NSA juga orang biasa. Ada beberapa adegan yang menyindir pemerintah pada waktu itu, tetapi tidak digambarkan sebagai orang yang sangat jahat. Di bagian akhir serial ini ada adegan-adegan yang terkait dengan insiden tahun 1998 tanpa penggambaran negatif yang kuat dari NSA. A melanjutkan, saya merasa seperti kontroversi distorsi sejarah adalah masalah perspektif. Bagaimana kamu melihat era tahun 1987? Snowdrop menggambarkan NSA dengan pandangan yang netral secara politik, tetapi kalau ada banyak pemirsa yang tidak senang dengan sudut pandang seperti itu, kesalahpahaman akan terus berlanjut. Tak lama setelah wawancara keluar, banyak netizen berkumpul di komunitas online populer untuk membahas masalah ini. Lebih dari 1.300 netizen berbagi pemikiran mereka dengan mengatakan komentar seperti, ya, itulah kenapa ini bermasalah. Saya tahu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lol, ini adalah komedi emas.
Yang ketiga, media Korea melaporkan donasi 10,13 juta won oleh penggemar Jimin ke Yayasan Leukemia Anak Korea yang memperingati ulang tahun ketiga Promise. Jimin merilis lagu ciptaan sendiri yang pertama, Promise, pada 31 Desember 2018. Itu adalah hadiahnya untuk para penggemar di mana liriknya ditunjukkan untuk dirinya sendiri, seperti yang dia jelaskan di salah satu V-Live-nya. Lagu itu juga dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pendengar. Fans juga menyukai lagu ini sejak dirilis, dan selalu menunjukkan cinta dan penghargaan mereka untuk hadiah yang indah ini dengan merayakan ulang tahun penulisannya setiap tahun. Untuk peringatan tahun ketiga, penggemar Korea Jimin telah menyumbangkan sejumlah 10,13 juta won, setara dengan 8.530 US dollar, kepada Yayasan Leukemia Anak Korea yang membantu mendukung pengobatan kanker anak. Donasi tersebut dilakukan pada tanggal 27 Desember atas nama Jimin dengan kalimat, "Saya harap ini akan menjadi harapan hangat bagi anak-anak yang mengatasi rasa sakit." Tim All4 Jimin telah menerima banyak tanggapan positif atas tindakan mengagumkan yang membawa kehangatan pada liburan anak-anak. Promise oleh Jimin membawa kehangatan, harapan, dan kenyamanan yang sama ke hati para penggemar dan setiap pendengar lainnya. Oleh karena itu, popularitasnya segera setelah rilis kejutannya yang terus disaksikan hingga saat ini. Kembali pada tahun 2020, radio Amerika Serikat yang terkenal 103,7 Kiss FM menjadi berita utama karena memuji Jimin, memanggilnya permata sejati, dan membagikan kisah khusus dari lagu solo Promise. Stasiun radio tersebut menyebutkan betapa santai dan nyamannya suara Jimin, terutama saat mendengarkan lagu khusus ini yang memiliki efek menenangkan setelah seharian bekerja keras. Ia juga menyatakan bahwa ini bisa menjadi alasan kenapa lagu-lagunya dicintai oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Memang benar bahwa orang-orang di seluruh dunia menganggap suara Jimin sangat menyembuhkan dan menghibur. Pada perilisan Promise di SoundCloud, lagu tersebut punya debut terbesar untuk semua lagu di platform dengan 8,5 juta streaming yang dilaporkan, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Drake. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini adalah perilisan yang mengejutkan dan tidak memiliki promosi, tapi menarik banyak perhatian dari para penggemar yang membuktikan betapa suara dan lirik Jimin memikat hati para penggemar dan masyarakat umum. Popularitas lagu tersebut tidak melambat di tahun-tahun mendatang seperti pada tahun 2020. Lagu ini terpilih sebagai salah satu lagu The 2019 Soundtrack Playback. Menjadi satu-satunya lagu Korea di antara 6 lagu lain dari artis global yang juga dipilih dalam kategori ini. Lagu ini juga terpilih sebagai Bassist Drop, yang merupakan judul lagu yang paling banyak dibicarakan tahun ini di SoundCloud. Kembali pada Juni tahun ini, lagu tersebut melampaui 275 juta streaming dan dengan demikian memegang rekor lagu yang paling banyak diputar sepanjang masa dalam sejarah SoundCloud. Saat ini lagu tersebut telah mengumpulkan 303 juta streaming di platform dan masih memegang rekor. Ini adalah lagu khusus bagi banyak orang dan akan terus dihargai dan dirayakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.